Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di semester 2 ini dengan Pak Ruli ya, sebagai pengajar komputer di kelas 1C dan 1D. Nanti kalian juga akan ketemu dengan Bu Hilya nanti yang akan menggantikan Pak Surya mengajar komputer di kelas 1A dan 1B. Insya Allah kalian semoga selalu sehat ya, akan selalu setia belajar dengan Pak Ruli dalam belajar komputer hari ini. Simak materinya berikut ya, semangat! Oke, anakku yang soleh dan solehah, kita hari ini ketemu dalam bab 7 mengenai komputer dalam kehidupan sehari-hari. Pekan yang lalu kita sudah belajar di bab 6 mengenai manfaat komputer yang bisa kita laksanakan untuk belajar dan untuk kegiatan hiburan ya. Kita akan belajar mengenai penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kalian harus mengetahui dulu manfaat komputer itu bisa dilakukan atau digunakan di berbagai kehidupan ya. Oke, di sini Bapak mau menyampaikan mengenai penggunaan komputer seperti kalau kalian diajak ayah atau bunda kalian ke Hypermart, Indomaret atau Alfamart, insya Allah di situ ada komputer yang bisa digunakan untuk mencetak atau menulis nama-nama yang terlabel di dalam makanan atau minuman di produk-produk tersebut ya. Di sini Dina mengatakan ibu berbelanja di pasar swalayan. Hari ini ibu belanja buah-buahan sampai di kasir. Dina merasa heran ya, karena petugas kasir dapat menghitung belanja itu dengan cepat ya, karena komputer itu bisa dilaksanakan dengan cepat karena mempunyai sistem yang sangat bagus, yang sangat akurat ya. Berikutnya yaitu nih ya, alat ini adalah mesin kasir yang merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk transaksi keuangan. Mesin kasir ini pada umumnya memiliki keyboard yang digunakan untuk memasukkan data. Contohnya, beli es krim. Ya, nanti diklik es krim, nanti muncul namanya apa, ya, atau harganya langsung tercetak. Ya, seperti itu. Di sini mesin kasir merupakan contoh penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Komputer itu dapat membantu manusia dalam bekerja. Ya, untuk memudahkan kakak kasir yang menghitung secara cepat. Yang kedua contoh ya, ini adalah ATM, automatic teller mesin, digunakan untuk apa yo? Nah, yang biasa diajak ayah bundanya, ini adalah alat untuk ambil duit. Mesinnya digunakan untuk mengambil uang tabungan ya, atau uang gaji ayah atau bunda. Ya, biasanya mesin ini menggunakan teknologi komputer yang sudah sangat bagus penggunanya, bisa diambil dari Jakarta, dari Bekasi, dari kampung ya, yang ada jaringan ATM-nya. Terus yang kedua di sini juga ada alat yaitu komputer sendiri yang digunakan untuk membuat tokoh kartun. Di situ dapat menggunakan komputer yang digunakan untuk membuat animasi atau film-film yang pernah kalian tonton. Contohnya Upin Ipin ya. Yang terbaru, yang terupdate, lalu sampaikan film Nusa dan Rara yang kalian sering tonton itu sekarang sudah habis masa peredarannya ya. Insya Allah sih nanti kedepannya info berikutnya akan dibuatkan film animasi layar lebar ya. Insya Allah film-film yang sangat islami, sangat bagus untuk kalian di usia 6-7 tahun ini ya. Tuh. Berikutnya, untuk komputer sendiri bisa digunakan di pesawat udara yang dikendalikan menggunakan komputer. Pilot mengetahui informasi penting melalui perhitungan dengan komputer sehingga pesawat tidak terbang arah yang salah. Seperti yang kemarin peristiwa Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu ya, itu salah satu juga penggunaan alatnya di dalam pesawat itu menggunakan komputer. Di sana ada alat yang bisa menerbangkan otomatis maupun sistem alat komunikasinya, berbicara dengan menara pengarah itu juga berkomunikasi langsung.
ya, menggunakan alat komunikasi yang berhubungan dengan komputer, ya. Oke, untuk selanjutnya ini adalah, coba kalian lihat, itu ada gambar perakitan sebuah mobil yang ada di perusahaan atau pabrik pembuat kendaraan. Di sini yang digunakan adalah robot, ya. Robot adalah alat canggih yang gerakannya dikendalikan oleh sebuah komputer. Robot itu banyak digunakan di pabrik, ya. Misalnya pabrik mobil, jadi pembuatan mobilnya lebih cepat dan lebih baik, ya. Di situ mulai dari perakitan, pengelasan, sampai terakhir sampai dicat, sampai semuanya serba menggunakan robot. Di sini mesin yang digunakan adalah mesin robot yang berhubungan dengan komputer. Jadi di sini pembuatan mobil itu semuanya sekarang ini menggunakan alat, yaitu robot yang sangat taktis, yang begitu cepat pengerjaannya, ya. Sekarang ini mobil sudah mau beralih ke energi listrik. Kurang lebih nanti tahun 2025 mobil itu akan beralih dari yang sekarang dari tenaga petrolet atau bahan solar, beralih ke listrik, insya Allah, ya, kurang lebih tahun 2025. Selanjutnya di sini Pak Ruli akan menyampaikan untuk menggunakan komputer itu jangan sampai lupa. Apabila kamu sudah membiasakan diri mengatur waktumu dalam sholat, dalam makan, dalam belajar, insya Allah kamu tidak akan menyesal, ya. Ingat, kalian tidak akan berarti apa-apa kalau tidak sholat, ya. Di sini juga sholat itu ada waktunya, main komputer juga ada waktunya. Kalau seharian main komputer melulu, nah nanti hilanglah waktu kamu, ya. Perhatikan, ini juga ada gambar robot. Nah, nih ya, gambar robot yang terbaru. Gambar robotnya apa ya, Pak Ruli lupa nih. Ini robot yang bisa bergerak, bisa dance, ya. Di sini nanti kalian bisa diskusi sama ayah bunda di rumah mengenai alat yang dikendalikan dengan komputer. Nanti cari informasi, bisa sama orang tua atau sama Pak Ruli nanti di kelas BA Group masing-masing. Nah, berikutnya rangkuman atau inti dari belajar hari ini. Satu, petugas kasir itu menghitung belanjaan dengan menggunakan mesin kasir. Yang kedua, mesin ATM, automatic teller mesin tadi, adalah mesin untuk mengambil uang tabungan dari bank, ya. Yang ketiga, komputer dapat membantu manusia dalam bekerja. Yang keempat, mesin kasir, mesin ATM, mesin kontrol pesawat, dan robot semuanya menggunakan teknologi komputer, ya. Yang kelima, robot adalah sebuah alat canggih yang gerakannya dikendalikan oleh komputer. Yang keenam, baru tambahin, teknologi komputer setiap tahun pasti berubah. Dari Pak Ruli dulu masih kuliah, masih belajar dengan waktu SMA, SMP itu komputernya, ya, berbadan besar. Yang sekarang ini komputernya sudah semakin canggih, ya, kecil, bisa dibawa kemana-mana, ya. Kita bisa belajar dimanapun. Itu adalah teknologi komputer. Baik, untuk adik-adik semuanya, ada tugas untuk kalian di pekan ini. Nanti cukup kalian tulis soalnya. Kalian tulis di buku tulis 2 pertanyaan saja. 1, sebutkan alat-alat yang dikendalikan oleh komputer. Yang kedua, sebutkan manfaat komputer dalam kehidupanmu. Silahkan ditulis, silahkan nanti dikirimkan ke WA Bapak atau Ibu guru kalian, kelas 1A, 1B nanti Bu Hilya, 1C, 1D ke Pak Ruli, ya. Oke, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita tutup hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Pak Ruli terima kasih. Satu motivasi yang bisa Pak Ruli ambil untuk kalian, kita tidak tahu bagaimana hari esok. Yang bisa kita lakukan ialah berbuat sebaik-baiknya dan berbahagialah pada hari ini. Karya Samuel Taylor Coleman.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.